Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sedulur Kaum Sarung. Di video kali ini saya akan coba membahas tentang apa itu kodam leluhur. Dan sebelumnya untuk kalian yang menonton channel ini, semoga selalu diberi kesehatan serta rezeki yang berlimpah ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Mungkin untuk sebagian kalian pernah mendengar yang dimaksud dengan kodam leluhur itu apa, atau yang disebut dengan jin nasab itu apa. Saya akan coba menjelaskan sedikit di sini. Yang dimaksud dengan jin nasab atau jin leluhur itu atau kodam leluhur banyak sebutannya, untuk tiap daerah itu berbeda ya. Kodam leluhur ini biasanya didapat melalui sebuah ritual tertentu ya oleh leluhur kalian pada zaman dahulu. Entah itu ritualnya apa atau apa, karena tiap orang itu berbeda-beda ketika dia mempunyai kodam leluhur, bisa dilakukan dengan cara ritual tertentu. Dan biasanya ketika pemilik kodam ini wafat atau tuannya wafat, maka dia akan memilih dari garis keturunannya untuk mendampingi selanjutnya atau menjadi tuannya. Dan biasanya kodam ini dia akan memilih mana yang akan dia mau dampingi. Jadi tidak semua keturunan bisa dia dampingi atau dia mau dampingi. Hanya ada karakter tertentu yang dia akan dampingi. Tentunya karakter-karakter tersebut adalah orang-orang yang memiliki karakter sama persis dengan tuannya terdahulu. Artinya sama persis dengan leluhur kalian pada zaman dahulu. Karakternya sama-sama persis. Biasanya orang-orang yang didampingi oleh kodam leluhur ini biasanya memiliki perbedaan sejak kecil. Entah itu dari sifat, karakter, ataupun lainnya. Dan biasanya orang-orang yang didampingi kodam leluhur ini, dia tidak mengetahui atau tidak secara sadar mengetahui bahwa dia didampingi oleh kodam leluhur tersebut. Banyak orang-orang yang seperti itu yang didampingi tapi dia tidak tahu karena dia tidak pernah menggeluti dunia spiritual dan supranatural. Saya akan coba menyebutkan 9 ciri-ciri orang yang didampingi kodam leluhur. Walaupun ini hanya saya sebutkan sebagian ya, tidak semuanya. Hanya 9 ciri saja. Yang pertama adalah memiliki kepekaan batin tinggi dan intuisi tajam. Biasanya orang-orang seperti ini yang didampingi kodam leluhur itu dari kecilnya itu biasanya dia sering berinteraksi dengan makhluk gaib, walaupun tidak semua ya, atau merasakan hal gaib atau mendengar suara-suara gaib lainnya. Contoh misalnya ada seorang anak kecil yang sudah didampingi oleh leluhurnya itu, paling minimal itu dia bisa merasakan adanya makhluk gaib, entah itu hawanya tidak enak pada suatu rumah atau suatu tempat yang baru dia kunjungi, ataupun mendengar hal suara seperti kayak tangisan atau suara tertawa dan sebagainya yang biasanya tidak umum didengar oleh orang-orang dewasa atau keluarganya yang lain. Yang kedua adalah pola pikir dewasa. Jadi di sini pola pikir dewasa itu adalah pola pikir yang lebih dewasa dari anak seumurannya. Artinya dari pola pikirnya, dari tingkah lakunya itu lebih seperti orang dewasa ya. Misalnya contoh anak ini baru usia 10 tahun atau 15 tahun tapi pola pikirnya itu sudah seperti orang dewasa, seperti itu. Ciri yang ketiga adalah sering tertarik mendengar cerita masa lalu. Cerita masa lalu di sini adalah sering mendengar atau ingin mengetahui kisah, misalnya contoh-contoh kerajaan-kerajaan pada zaman dahulu yang dia ingin ketahui, misalnya kerajaan A, kerajaan B, dan kerajaan C, seperti itu. Dia ingin mengetahui lebih dalam cerita-cerita dari masa lalu tentang kerajaan-kerajaan. Yang keempat, sering disadari atau tidak oleh orang tersebut adalah ketika dia mengucapkan sesuatu hal, kemudian terjadi sebuah kenyataan, sering terjadi sebuah kenyataan. Walaupun tanpa disadari, ucapan orang tersebut ternyata menjadi sebuah kenyataan. Tanpa diinginkan, tiba-tiba terucap sendiri gitu. Kayak seorang nyeletuk kalau ibarat orang sininya ya. Kemudian ketika dia berkata, kemudian terjadi. Kalau tadi yang kedua pola pikir dewasa, kemudian yang kelima ini adalah tutur bahasanya seperti orang dewasa, tidak pada anak-anak umumnya atau pada usianya ya. Misalnya dalam suatu pergaulan anak ini berkumpul pada seusianya ya, atau seumuran berkumpul, kemudian orang ini atau orang yang didampingi kodam ini memiliki ucapan lebih dewasa dari orang-orang yang berada di situ atau di perkumpulan tersebut. Yang keenam adalah memiliki tanda khusus pada bagian badan. Tanda khusus yang dimaksud di sini adalah kemungkinan jika orang-orang tuanya atau mbahnya tahu orang tersebut memiliki tanda yang sama persis oleh leluhurnya terdahulu yang memiliki kodam pendamping atau kodam leluhur tersebut. Misalnya tai lalat, tompel, atau tanda lahir ya di bagian tertentu, misalnya perut atau bagian pundak atau bagian yang tersembunyi. Yang ketujuh adalah menjunjung tinggi nama keluarga. Artinya adalah dia sangat menghargai atau menghormati
keluarganya sendiri, menjaga nama baiknya, menjaga rahasianya, serta menjaga nama-nama baik leluhurnya. Dan biasanya di sini orang-orang yang didampingi oleh kodam leluhur biasanya dia ingin mengetahui cerita-cerita leluhurnya seperti itu. Karena dia sangat peduli pada keluarganya. Yang ke-8 adalah dejavu. Dejavu kalian mungkin pernah mendengar ya. Orang yang pernah bermimpi, kemudian mimpi itu terasa menjadi nyata. Seperti itu, dejavu. Yang ke-9 adalah mudah mempelajari hal-hal gaib. Dan biasanya orang yang didampingi kodam-kodam leluhur ini, dia tertarik ingin mempelajari suatu hal gaib atau belajar hal gaib seperti itu. Misalnya dia senang tirakat, atau dia senang membaca suatu amalan, atau melakukan apapun yang berkaitan dengan hal gaib, ritual-ritual tertentu. Biasanya orang-orang yang didampingi kodam leluhur seperti itu dia. Dan biasanya orang-orang ini ketika dia belajar sesuatu perkara hal yang gaib, ilmu gaib, biasanya lebih cepat mudah dia mempelajarinya dan cepat bisanya. Misalnya dia mengamalkan suatu asma atau tirakat apa, kemudian dia bisa bermanfaat orang lain untuk menyembuhkan, untuk mengobati orang lain, atau hal-hal bermanfaat yang lainnya. 9 ciri yang saya sebutkan di atas adalah hanya sebagian yang saya sebutkan. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk edukasi kalian semuanya dan bisa mengetahui apa itu yang dimaksud dengan kodam leluhur. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.